Sekarang, setelah kita melihat latar belakang serta struktur dan isi dari Injil Yohanes, kita siap membahas beberapa tema utama yang Yohanes tekankan. Yohanes mendaftarkan beberapa tema penting dalam pernyataan tujuannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31, di mana kita membaca kata-kata ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pada bagian ini, kita akan berfokus pada 4 tema yang berkaitan erat yang diambil dari pernyataan tujuan Yohanes. Tindakan mempercayai atau believing, identitas Yesus sebagai Kristus, identitas paralelnya sebagai anak Allah, dan berkat kehidupan yang dibawanya. Marilah kita mulai dengan penekanan Yohanes pada mempercayai. Yohanes menggunakan kata Yunani pisteo yang berarti percaya sebanyak 106 kali. 3 kitab Injil lainnya jika digabungkan, menggunakan kata itu sebanyak 34 kali. Hanya sekitar sepertiga dari jumlah total penggunaannya dalam Injil Yohanes. Perbedaan dalam penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya konsep tentang mempercayai bagi kisah Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, konsep mempercayai erat kaitannya dengan konsep-konsep lainnya yang diwakili oleh kata-kata seperti menerima, datang kepada, dan mengenal. Jadi percaya kepada Yesus adalah menerima Dia, datang kepadanya. Mengenal Dia dalam arti pengalaman antar pribadi. Tindakan mempercayai, menerima, mengenal, dan datang kepada Yesus ini seringkali dimulai sebagai momen keputusan pribadi untuk mempercayai dan mengikut Kristus. Hal yang sama yang oleh orang-orang Kristen modern sering disebut sebagai pertobatan atau conversion. Jika pertobatan itu adalah pertobatan sejati, maka hal itu menyebabkan kita berpartisipasi dalam pekerjaan Allah dan menerima berkat-berkat-Nya dengan berbagai cara. Dalam bagian ini dari Injilnya, Yohanes merujuk kepada pertobatan dengan istilah-istilah seperti menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hidup kekal. Dengarkanlah penjelasan Yohanes tentang tindakan percaya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berikut. Tapi kepada semua orang yang menerima Dia, kepada semua orang yang percaya kepada namanya, Ia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita menemukan bahasa yang serupa dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, di mana kita membaca kata-kata ini. Barang siapa percaya kepada anak memiliki hidup yang kekal, tapi barang siapa menolak anak tidak akan melihat hidup. Dalam ayat-ayat semacam ini, mempercayai adalah tindakan bergantung yang tulus dan sepenuh hati kepada Yesus, serta komitmen kepada Yesus yang mempersatukan kita dengan Dia. Hal ini menjadikan kita sebagai bagian dari pekerjaan Allah di dalam sejarah. Dan hal ini akan mencapai kepenuhannya hanya ketika Yesus dinyatakan di dalam seluruh kemuliaannya. Penting untuk kita sadari bahwa Yohanes tidak selalu menggunakan kata percaya dengan cara yang sama. Dalam beberapa perikop, Yohanes menggunakan kata percaya untuk menggambarkan iman yang dangkal, apa yang sering disebut sebagai iman yang sementara atau munafik oleh para teolog. Sebagai contoh, dengarkanlah laporan Yohanes dalam Yohanes pasal 2 ayat 23-24 berikut. Sementara Yesus berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang melihat tanda-tanda ajaib yang sedang dibuatnya dan percaya kepada namanya. Tetapi Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka sebab Ia mengenal semua manusia. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang ini karena kepercayaan mereka dangkal atau superficial. Itu bukan kepercayaan yang tulus yang sering disebut sebagai iman yang menyelamatkan oleh para teolog. Pada umumnya, kita bisa mengetahuinya dari konteks pada saat Yohanes berbicara tentang mempercayai, bahwa biasanya yang ada di dalam benaknya adalah iman sejati yang menyelamatkan. Kepercayaan sejati kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Bukan kuasa kepercayaan kita yang menyelamatkan kita, tetapi kuasa dari Dia yang kita percayai. Sekarang, setelah kita melihat tema tentang mempercayai Yesus, marilah kita beralih pada salah satu tema utama mengenai Yesus yang Yohanes inginkan untuk kita percayai, bahwa Dia adalah Kristus, Mesias, penggenapan dari janji-janji kuno Allah kepada umatnya Israel. Dengan menyebut Yesus sebagai Kristus,
Yohanes dengan jelas menyatakan dia sebagai Raja Israel. Lagi pula, pada abad pertama, istilah Kristus atau Mesias sudah menjadi ekuivalen fungsional dari Raja Israel. Inilah jati diri Kristus. Tetapi fakta bahwa Yesus adalah Raja Israel memiliki banyak implikasi, dan Yohanes mengarahkan perhatian kepada beberapa dari hal-hal ini. Sebagai contoh, Yohanes menekankan bahwa seperti Raja-Raja Israel dan Yehuda dalam Perjanjian Lama, Yesus menjadi wujud nyata dari umat yang ia pimpin. Yesus menunaikan segala sesuatu yang telah gagal ditunaikan oleh Israel, dan dengan demikian, ia menerima semua berkat yang sebelumnya telah gagal diterima oleh Israel. Sebagai Raja Israel, Yesus mewakili Israel dalam setiap kapasitas dan berperan baik sebagai pengganti mereka, maupun sebagai saluran berkat-berkat Allah bagi mereka. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Yohanes mendemonstrasikan kebenaran ini tentang Yesus dengan melaporkan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan bahwa pengikut-pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-8 berikut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di sepanjang Perjanjian Lama, Israel telah digambarkan sebagai pokok anggur Allah. Kita menemukan gambaran ini dalam nas-nas seperti Mazmur pasal 80, Yeremia pasal 2, Yeskiel pasal 17, dan Hosea pasal 10. Terlebih lagi, keluarga kerajaan Daud dan bahkan Mesias yang agung di masa depan dilambangkan sebagai tunas yang akan menghasilkan seluruh umat Allah. Kita melihat hal ini di dalam nas-nas seperti Yesaya pasal 11 ayat 1. Jadi berdasarkan latar belakang ini, ketika Yesus mengaku sebagai pokok anggur yang benar dan satu-satunya jalan untuk menyenangkan dan memuliakan Allah, murid-muridnya akan mengerti bahwa Yesus adalah Raja Israel yang sejati, yang mewakili dan menjadi perwujudan dari umatnya. Namun apakah implikasi dari gagasan bahwa sebagai Raja, Yesus adalah Israel yang sejati atau nyata? Salah satunya, hal ini berarti bahwa Yesus telah menggenapi seluruh panggilan yang telah diberikan kepada Israel. Israel telah gagal mengikuti dan melakukan panggilan Allah kepadanya. Tetapi di mana Israel gagal karena dosa, Yesus berhasil secara sempurna. Ia menggenapi tujuan akhir Israel. Dalam pribadinya sendiri, Yesus merangkumkan berabad-abad sejarah Perjanjian Lama dan menyatakan realitas kehadiran Allah yang mulia yang hanya bisa dinyatakan olehnya. Dan karena hal ini, orang Israel yang sejati bukan dikenali dari keanggotaannya di dalam bangsa Israel. Sebaliknya, mereka adalah umat yang merupakan ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dipersatukan dengannya oleh iman. Pembahasan kita tentang peran representatif Yesus sebagai Kristus akan berfokus pada 3 cara Yesus menggenapi pengharapan Perjanjian Lama akan Mesias yang secara khusus penting dalam Injil Yohanes. Pertama, Yesus menggenapi bait suci. Kedua, ia menggenapi pengharapan yang diciptakan oleh hari raya Israel. Dan ketiga, ia menggenapi Taurat Allah. Kita akan memperhatikan masing-masing gagasan ini, dimulai dengan cara Yesus menggenapi bait suci. Salah satu alasan pentingnya bait suci dalam kitab suci adalah karena bait itu adalah tempat di mana Allah telah menjanjikan untuk hadir bersama dengan umatnya dengan cara yang khusus. Tentunya kita tahu bahwa Allah Maha Hadir. Ia ada di mana-mana setiap waktu, tetapi ketika kita berbicara tentang kehadiran yang khusus, yang kita maksudkan adalah manifestasi dari kehadirannya. Saat-saat ketika Allah memusatkan kehadirannya di lokasi-lokasi yang khusus, seringkali dengan cara yang memperlihatkan kemuliaan. Kehadiran Allah dalam kemah suci dan dalam bait suci penting karena kemah suci dan bait suci adalah miniatur dari alam semesta. Keduanya adalah mikrokosmos dari keberadaan dunia ini. Sehingga kehadiran Allah di sana benar-benar mewakili kehadirannya di dalam dunia. Dunia adalah bait suci yang ia ciptakan, yang di dalamnya ia akan bersekutu dengan umatnya. Dan kemudian ketika ada memberontak, Allah memilih satu garis keturunan yang pada akhirnya menjadi bangsa Israel. Dan ia berdiam di tengah mereka, dan ia tinggal di antara mereka di dalam replika miniatur dari alam semesta. Dan kehadirannya di sana unik, karena kesanalah Israel pergi untuk berada dalam hadirat Allah, ke kemah suci, dan kemudian ke bait suci. Dan ini juga merupakan semacam kecapan awal dari apa yang akan Allah lakukan di seluruh dunia.
ketika Allah memenuhi kemah suci pada saat penahbisannya, ketika kemah suci itu selesai didirikan pada akhir kitab Keluaran, dan kemudian ketika ia memenuhi bait suci pada saat penyelesaiannya dalam 1 Raja-Raja pasal 8, kita benar-benar mendapatkan gambaran pendahuluan dari apa yang akan terjadi di dalam alam semesta ketika kemuliaan Allah dikenal sepenuhnya. Tema kehadiran khusus Allah di tengah umatnya digenapi dalam beberapa tahapan sejarah Alkitabiah. Pada mulanya, Taman Eden adalah tempat yang dikuduskan di atas bumi, di mana pusat kehadiran khusus Allah dapat ditemukan. Taman itu dimaksudkan untuk menjadi ruang tahtanya di bumi. Dari situ, umat manusia harus menguduskan seluruh bumi, mengubah seluruh dunia menjadi kerajaan Allah yang kudus. Kemudian ketika Allah menegakkan Israel sebagai kerajaan imamnya, ia menghubungkan kehadiran khususnya pertama-tama dengan kemah suci, dan kemudian dengan bait suci. Dekorasi dan perabot di dalam kemah suci dan bait suci meniru Taman Eden, dan kemah suci serta bait suci itu menjalankan fungsi yang sama seperti yang dijalankan oleh taman itu. Kitab suci meneguhkan kaitan ini dengan menunjukkan bahwa kemah suci dan bait suci tersebut adalah ruang tahta kerajaan Allah di atas bumi, tempat di mana ia berdiam dengan mulia di tengah umatnya. Fakta ini dijelaskan dalam ayat-ayat seperti 1 Tawarikh pasal 28 ayat 2, Mazmur pasal 11 ayat 4, dan Yesaya pasal 6 ayat 1. Keduanya adalah tempat yang paling sakral di bumi. Keduanya adalah tempat di mana berkat-berkat Allah dapat dengan mudah diterima oleh umatnya. Dan seperti Taman Eden, keduanya adalah pusat dari kerajaannya. Dari sanalah umatnya harus menguduskan bumi sebagai kerajaannya. Dan menurut Injil Yohanes, cara vital untuk memahami kepentingan Yesus adalah dengan melihat bahwa ia menggenapi tema kemah suci dan bait suci Allah dalam Perjanjian Lama. Dengarkanlah apa yang Yohanes tuliskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 berikut. Yesus menjadi daging dan membuat kediamannya di tengah kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan dari Dia yang adalah satu-satunya yang berasal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yohanes berbicara tentang Yesus berdiam di antara kita, ia menggunakan kata Yunani skenoo, yang berkaitan dengan kata benda skene, yang berarti tenda atau kemah. Bahkan kata benda yang sama ini digunakan untuk kemah suci Allah di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Dengan menggunakan kata kerja ini dan menghubungkannya dengan kemuliaan kehadiran Allah, Yohanes menegaskan bahwa Yesus sekarang menyediakan jalan masuk yang sama ke hadirat khusus Allah yang sebelumnya telah tersedia di kemah suci. Dan Yohanes menyebutkan pengertian yang sama tentang bait suci dalam Yohanes pasal 2 ayat 19-21, di mana kita membaca catatan ini. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 66 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa Yesus juga adalah penggenapan dari bait suci. Yohanes juga menegaskan bahwa bahkan setelah Yesus tidak lagi hadir secara fisik di bumi ini, para pengikutnya akan menikmati kehadiran Allah yang khusus. Inilah sebabnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 21, Yesus memberitahu perempuan Samaria bahwa saatnya akan tiba ketika bait suci di Yerusalem ataupun tempat kudus orang Samaria tidak lagi memiliki prioritas khusus dalam ibadah kepada Allah. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 berikut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata-kata Yesus kepada perempuan Samaria itu seharusnya menjadi penghiburan yang besar bagi gereja modern, karena kita memang hidup pada masa yang dibicarakan oleh Yesus. Pada zaman kita, Yesus tidak hadir secara fisik di bumi ini. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 ayat 11-12, secara jasmani ia bersemayam di dalam kemah suci Allah di surga. Tetapi ia hadir bersama kita secara rohani, khususnya ketika kita berkumpul sebagai gerejanya. Kita melihat hal ini dalam nas-nas seperti Matius pasal 18 ayat 20,
dan 1 Petrus pasal 2 ayat 4-9. Dan karena Yesus hadir bersama kita sekarang adalah bait suci kehadiran khusus Allah di bumi. Namun bahkan penggenapan yang luar biasa dari bait suci dalam Kristus ini akan dilampaui ketika Yesus kembali dalam kemuliaan. Ayat-ayat seperti Wahyu pasal 21 ayat 1-5 mengajarkan bahwa ketika Kristus datang kembali, Ia akan mengubah seluruh ciptaan menjadi tempat kediaman Allah. Pada waktu itu, Kristus dan Bapa akan selalu ada bersama kita, dan seluruh bumi akan dipenuhi kemuliaan Allah. Cara kedua Yesus menggenapi pengharapan mesianis dari Perjanjian Lama di dalam Injil Yohanes adalah dengan menggenapi makna dari Hari Raya Israel. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar Injil Yohanes dapat dibagi berdasarkan perayaan-perayaan yang Yesus hadiri. Di antara hari raya ini ada berbagai perayaan Paskah, Kemah Suci, dan Penahbisan. Allah menetapkan hari raya ini untuk menjelaskan Israel sebagai imamat yang rajani, serta untuk memberi mereka cara rutin untuk bisa menikmati berkat-berkat kehadiran khususnya di Kemah Suci dan di Bait Suci. Dan di dalam Injilnya, Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa Yesus menggenapi makna dari hari raya ini. Hari Raya Paskah adalah satu dari 3 perayaan tahunan Israel. Perayaan ini merayakan keluarnya Israel dari Mesir. Singkatnya, Yesus menggenapi hari raya ini karena Ia bagaikan anak domba Paskah yang telah disembelih dan dimakan pada saat Paskah, dan yang darahnya menjadi simbol dari pembebasan Israel dari Mesir. Semua penulis dari keempat kitab Injil menyatakan Yesus sebagai anak domba Paskah yang sejati. Tetapi hanya Yohanes yang menyoroti fakta ini dengan melaporkan kata-kata Yohanes Pembaptis yang mengatakan, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 33, Yohanes juga melaporkan bahwa ketika Yesus mati, para prajurit tidak mematahkan kakinya. Hal ini menggenapi persyaratan dalam Keluaran pasal 12 ayat 46 bahwa tulang anak domba pilihan untuk hari raya Paskah tidak boleh dipatahkan. Dengan hal-hal ini dan dengan banyak cara lain, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus menggenapi simbolisme dan makna Paskah. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 2 dan ayat 37, Yohanes juga melaporkan bahwa Yesus mengikuti perayaan untuk hari raya lainnya yang termasuk dalam 3 perayaan tahunan Israel, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Salah satu ritual yang paling penting dari perayaan ini adalah pencurahan air untuk mengenang cara Allah menyediakan air bagi Israel di padang belantara, dan cara Allah menyediakan hujan bagi ladang orang Israel tahun demi tahun, dan untuk mengantisipasi saat ketika Allah mencurahkan aliran-aliran berkat-berkat ke atas umatnya pada hari-hari terakhir. Dan Yohanes menggambarkan hubungan yang kuat di antara upacara ini dengan Yesus, dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah saluran untuk semua berkat yang akan Allah curahkan pada klimaks sejarah. Secara khusus, Yohanes melaporkan bahwa pada hari terakhir, Hari Raya Pondok Daun, Yesus mengumumkan kuasanya untuk menyalurkan berkat-berkat Allah. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan kepada orang banyak dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 berikut. "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes melaporkan bahwa aliran-aliran air hidup berisi berkat-berkat Allah mengalir dari Yesus. Berkat di masa lalu, berkat di masa kini, dan berkat di masa mendatang semuanya datang melalui Dia. Dengan cara ini, Yesus adalah penggenapan dari semua pengharapan akan berkat-berkat Allah yang digambarkan di dalam Hari Raya Pondok Daun. Akhirnya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 22-39, Yesus merayakan Hari Raya Penahbisan atau Chanukah. Hari Raya Penahbisan bukanlah salah satu perayaan utama Israel yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi hari raya ini penting bagi kehidupan Israel pada abad pertama, karena hari raya itu merayakan kemenangan Israel atas penindas-penindas Yunani pada tahun 165 sebelum Masehi, dan juga dedikasi ulang Mesbah dan Bait Suci yang terjadi setelah kemenangan ini. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, sementara Yesus merayakan Hari Raya Penahbisan, Ia membuat klaim yang mengejutkan. "Aku dan Bapa adalah satu."
Orang Yahudi mengerti bahwa ia sedang menyatakan dirinya adalah Allah, dan mereka meresponnya dengan berusaha melemparinya dengan batu. Kemudian Yesus membela dirinya dalam Yohanes pasal 10 ayat 36 dengan menyebut dirinya sebagai Dia yang dikhususkan oleh Bapa. Ketika Yesus berkata bahwa ia dikhususkan, ia menggunakan istilah umum dalam bahasa Yunani, hagiazo, yang seringkali digunakan oleh kitab suci untuk merujuk pada dedikasi dan penahbisan dalam upacara-upacara bait suci. Dalam konteks ini, hagiazo hampir sinonim dengan istilah Yunani ekainia, kata yang diterjemahkan menjadi dedikasi dalam ungkapan hari raya penahbisan. Dengan cara ini, Yohanes menunjukkan kaitan erat antara Yesus dengan perayaan dedikasi atau penahbisan bait suci. Perayaan ini merayakan bait suci yang dikuduskan untuk kehadiran Allah, dan dengan cara yang sama, Yesus dikhususkan sebagai penggenapan kehadiran khusus Allah di bumi ini. Selain untuk menunjukkan bahwa Yesus menggenapi pengharapan-pengharapan untuk bait suci dan hari raya, Yohanes juga mendemonstrasikan bahwa Yesus menggenapi Taurat Allah. Meskipun orang-orang Kristen seringkali terbiasa berpikir tentang Taurat Allah secara negatif, sebagai sesuatu yang menghakimi kita juga perlu ingat bahwa Taurat diberikan kepada orang percaya yang sejati sebagai penuntun kepada berkat-berkat Allah. Ketika Anda melihat Taurat di dalam Alkitab, jelaslah bahwa orang yang membacanya tidak hanya percaya bahwa mereka sedang membaca serangkaian norma dan aturan. Taurat adalah orientasi hidup. Pertama, Taurat adalah pernyataan Allah. Taurat memberitahu kita cara hidup yang dikehendaki Allah bagi kita. Dan pemazmur, dalam Mazmur pasal 40 ayat 8 mengatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi ketika kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah, ketika kita mengerti apa itu kehendak Allah, maka kita menemukan sukacita dan berkat yang besar di dalam melakukan segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan, atau dengan tidak melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi fakta bahwa Taurat adalah suatu wahyu merupakan tanda dari berkat Allah, dari perkenan Allah. Namun lebih dari itu, saya pikir Taurat adalah berkat, karena sebenarnya Taurat itu adalah undangan bagi kita untuk berpartisipasi di dalam apa yang ingin Allah wujudkan di atas bumi. Penggunaan Taurat yang paling lazim dalam Perjanjian Lama bersifat positif, karena Taurat Allah adalah cerminan karakter Allah. Daud dalam kitab Mazmur menggambarkannya lebih manis daripada madu tuangan, lebih berharga daripada emas dengan memelihara hambanya, diberinya peringatan, dan ada upah yang besar di dalamnya. Bahkan seluruh Mazmur memulainya dengan cara itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kemudian Mazmur pasal 1 melanjutkannya dengan memberikan sebuah gambaran bahwa orang yang takut Allah dan memelihara perintah-perintahnya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti berbuah. Jadi Taurat itu adalah tempat kebahagiaan. Tetapi Taurat hanya menjadi tempat kebahagiaan bagi mereka yang telah pertama-tama dikaruniai pengampunan oleh Allah, yaitu pengampunan yang datang melalui Kristus. Dan karena itu, Paulus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Kristus menggenapi Taurat, bahwa Kristus adalah sasaran atau tujuan dari Taurat. Jadi Taurat mengajar kita tentang dosa kita. Tetapi Taurat juga menunjukkan kepada kita apa yang telah Yesus perbuat untuk kita, dan kemudian pada akhirnya menyediakan bagi kita suatu pedoman bagi kehidupan. Jadi Yesus berkata, seluruh Taurat itu terangkum dalam 2 perintah. Kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi siapapun yang telah mengenal seseorang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya, mengenal berkat dari orang semacam itu. Dan siapapun yang telah mengenal seseorang yang mengasihi sesama seperti orang itu mengasihi dirinya sendiri, mengetahui bahwa ada berkat yang besar di dalamnya. Ada kemurahan, ada belas kasihan, ada pemeliharaan, ada kebahagiaan bila berada di sekitar dan bahkan di hadirat mereka yang setia kepada perintah-perintah Allah. Dalam Perjanjian Lama, Taurat Allah digambarkan sebagai pemberian khusus bagi umatnya. Mazmur pasal 119 dan banyak ayat lainnya merayakannya sebagai tuntunan bagi Israel kepada berkat-berkat Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yakobus menyebut Taurat Allah sebagai Taurat yang sempurna, yang memberikan kemerdekaan, dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Dan Paulus menyebutnya Taurat Kristus, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 21.
Dan Yesus sendiri meneguhkan kepentingan dan nilai Taurat dalam Yohanes pasal 10 ayat 35 ketika ia berkata, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Di sini Yesus mengajarkan bahwa seluruh perjanjian lama termasuk Taurat itu adalah firman Allah yang abadi dan menetap bagi umatnya. Meskipun demikian, Yohanes menjelaskan bahwa Taurat itu sendiri bukanlah tujuan akhirnya. Dalam pengertian yang penting, Taurat selalu menunjuk keluar Taurat itu sendiri kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 46-47, Yesus memberitahu orang Yahudi yang tidak percaya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes pasal 5 ayat 46-47. Yohanes menekankan hal ini di sepanjang Injilnya. Taurat Perjanjian Lama menunjuk kepada Yesus. Jadi menolak Yesus berarti juga menolak Taurat yang telah menubuatkan tentang dirinya. Satu cara yang Yohanes pakai untuk menekankan hal ini adalah dengan menerapkan kepada Yesus gelar-gelar, karakteristik, dan tindakan-tindakan yang sudah diterapkan oleh Yudaisme kepada Taurat. Misalnya, Yudaisme telah mengatakan bahwa Anda seharusnya memberi makan musuh yang lapar dengan roti Taurat. Dan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus disebut roti hidup. Yudaisme telah mengklaim bahwa kata-kata Taurat adalah kehidupan bagi dunia. Dan dalam Yohanes pasal 4 ayat 11, Yesus adalah pemberi air hidup. Yudaisme juga berbicara tentang terang Taurat yang diberikan untuk menerangi semua manusia. Dan Yohanes pasal 1 ayat 9 menyebut Yesus, terang sesungguhnya yang menerangi semua manusia. Semuanya ini hanyalah beberapa contoh dari banyak contoh yang ditemukan dalam Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa Yesus mewujudkan Taurat Allah. Yesus dan ajaran-ajarannya terus menjadi sumber kehidupan dan terang bagi semua orang yang mengikut Dia. Yohanes sangat ingin agar para pembacanya mengerti apa makna keberadaan sebagai Kristus bagi Yesus. Ia ingin agar mereka terhibur dengan mengetahui bahwa Yesus tidak menelantarkan gerejanya, tetapi selalu hadir bersama kita. Dan ia ingin mereka taat kepada firman Allah, supaya mereka dapat memuliakan Allah sebagai imam-imam kerajaannya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.